Halo Jess, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini, Cenghoh kembali merangkum film yang berjudul Black Widow. Langsung saja ke ceritanya dan nyoh. Cerita dimulai di Ohio tahun 1995. Terlihat Natasha Romanoff dan Elena Belova waktu kecil sedang bermain. Ketika Elena terjatuh, ibu mereka yang bernama Melina berkata, "Rasa sakit akan membuatmu lebih kuat." Saat akan makan malam, ayah mereka yang bernama Alexi datang dan mengajak mereka pergi secepatnya. Akhirnya mereka berkemas dan membawa barang seperlunya, dan langsung pergi dari rumah menuju landasan udara dan bersiap menaiki pesawat pribadi mereka. Di sini, Alexi sengaja tidak ikut masuk dalam pesawat dan menghadang polisi agar tidak bisa menangkap mereka. Di saat Melina terkena tembakan, Natasha dengan cepat langsung mengambil alih kemudi dan berhasil kabur. Akhirnya, mereka semua tiba di Kuba dengan selamat. Melina langsung dibawa untuk dirawat, dan Alexei bertemu dengan Dreykov, pemimpin organisasi berbahaya dari Rusia, yang bernama Red Room. Ternyata, keluarga Alexei adalah mata-mata dari Rusia. Di sini, Natasha marah untuk melindungi adiknya dan dia tidak ingin kembali dan ingin di Ohio. Dari sini kita diberitahu ternyata mereka bukan sebuah keluarga. Mereka adalah mata-mata yang menyamar sebagai keluarga dalam menjalankan tugas. Akhirnya Elena dan Natasha sengaja dibius untuk dibawa ke Red Room dan menjalani latihan ekstrim untuk dijadikan pembunuh hebat yang disebut Widow. Singkat cerita, Natasha sudah menjadi Widow dan berhasil keluar dari Red Room, lalu bergabung dengan Avenger. Di sini, Jenderal Ross mencoba menangkap Natasha dan dia juga memberitahu bahwa teman-temannya sudah ditangkap. Natasha yang hebat berhasil lolos dari penangkapan itu dengan mudah. Cerita berganti di Maroko. Terlihat Elena yang sudah dewasa mendapat misi dari Red Room untuk merebut serum yang bisa membebaskan pengaruh dari Red Room. Di sini, Elena terkena serum tersebut dan tersadar. Dia langsung mengeluarkan alat pelacak dari tubuhnya dan melarikan diri. Di Red Room, Jenderal Dreykov mengaktifkan Taskmaster untuk menangkap Natasha. Kita kembali ke Natasha, terlihat dia sedang diberi identitas baru dari temannya. Saat malam tiba, Natasha pergi membeli bahan bakar untuk gensetnya. Saat di jalan, Natasha mendapat serangan dari robot yang dikirim Dreykov untuk menangkapnya. Di saat pertempuran terjadi, Natasha menyadari bahwa robot tersebut tidak bermaksud untuk menangkap dirinya, melainkan merebut barang yang dibawanya. Untungnya Natasha berhasil kabur dengan membawa barang itu. Saat Natasha melihat barang itu, dia tak sengaja menemukan fotonya dan adiknya waktu kecil. Natasha pun langsung pergi ke Budapest. Ternyata Elena sudah berada di sana. Saat bertemu mereka saling tidak percaya dan tidak mengenali satu sama lain karena sudah lama tidak bertemu. Akhirnya mereka pun berkelahi. Setelah mereka menyudahi perkelahian itu, Natasha menanyakan serum apakah ini. Elena di sini menjelaskan, serum itu dapat menetralkan pengendali pikiran dan berharap akan dibawa Natasha ke Avenger untuk diteliti. Tapi sayangnya, Avenger saat ini sedang bubar sementara. Lalu, tiba-tiba mereka diserang para Widow dan robot itu. Di sini Natasha menyadari bahwa Widow masih ada dan Dreykov masih hidup. Akhirnya, mereka sepakat untuk membunuh Dreykov dan menghancurkan Red Room. Di tempat lain, Alexei yang sudah tua dan berada di dalam penjara. Alexei pun mendapat sebuah paket dari seseorang. Setelah dibuka, ternyata isi paket tersebut adalah alat komunikasi yang diberikan Natasha dan Elena untuk membantunya kabur. Tanpa pikir panjang, Alexei pun membuat keributan dan kabur. Di luar, Natasha dan Elena yang sedang menunggu di dalam pesawat membantunya untuk kabur.
Mereka menjelaskan alasan menolong Alexei hanyalah untuk mengetahui markas Red Room. Alexei pun menjawab dia tak tahu di mana markasnya dan mengatakan kalau dirinya selama ini telah dikhianati dan dipenjara seumur hidup oleh Dreykov. Alexei pun mengatakan untuk bertanya ke Melina. Akhirnya mereka terbang ke tempat Melina berada. Akhirnya setelah lama berpisah, keluarga palsu mereka pun bertemu. Di sini, Melina menunjukkan serum pengendali pikiran yang dapat mengontrol seluruh pikiran babi-babi itu. Dan itu pun yang sedang dilakukan Dreykov kepada semua widow saat ini. Melina pun menjelaskan kalau Natasha sejak kecil sudah terpilih menjadi widow. Dan Melina meminta maaf karena memberitahu Red Room keberadaan mereka. Dan pasukan dari Red Room sedang menuju ke tempat mereka. Mereka pun dibawa pergi ke markas Red Room yang selama ini berada di atas langit. Di sinilah para widow dilatih untuk dijadikan mesin pembunuh. Di sini, Elena yang akan dioperasi kepalanya hanya untuk mengetahui cara kerja dari serum penetral pikiran tersebut. Di sini, Dreykov pun tertipu oleh Natasha, di mana sebelumnya Natasha dan Melina bekerja sama agar bisa masuk ke Red Room. Di tempat lain, Elena yang akan dioperasi berhasil melarikan diri dan Elena mendapat perintah dari Melina untuk membebaskan teman-temannya yang lain yang masih dalam pengaruh. Kita kembali kepada Natasha. Di sini Dreykov menunjukkan bahwa robot itu adalah anaknya yang dulu dibunuh Natasha dan berhasil diselamatkannya dengan menggunakan alat pengontrol yang diletakkan di belakang kepalanya. Lalu Dreykov pun menyuruh robot itu untuk pergi melawan Alexis dan keluarganya yang lain. Di saat Natasha berusaha membunuh Dreykov, tetapi usahanya itu pun sia-sia karena Dreykov telah melepaskan serum feromon yang membuat musuhnya tidak bisa melukainya. Lalu Dreykov pun menunjukkan para wanita yang akan menjadi widow di masa depan yang berada di seluruh dunia. Mengetahui hal itu, Natasha pun marah dan membenturkan kepalanya dengan tujuan agar tersadar. Setelah sadar, Natasha pun langsung menyerang Dreykov. Tapi widow yang lainnya pun menolong Dreykov dan dia berhasil melarikan diri. Natasha pun harus bertarung dengan banyak widow dan pertarungan pun tak seimbang. Di saat Natasha terpojok, tiba-tiba Elena datang dan melemparkan serum antidot ke mereka. Akhirnya mereka semua tersadar. Mengetahui tempat itu akan hancur, mereka pun bergegas melarikan diri. Natasha pun menyempatkan menyalin data semua widow di seluruh dunia dari komputer Dreykov. Di saat Dreykov akan melarikan diri, Elena berusaha menghentikannya dengan cara merusak sayap pesawat yang akan dinaiki Dreykov. Ledakan pun terjadi. Saat Elena terjatuh karena ledakan itu, Natasha pun menolongnya dengan memberi parasut. Dan Natasha kembali bertarung dengan Antonia di udara. Setelah mereka berdua berhasil mendarat dengan selamat, Natasha membuka helm Antonia dan memberikan gas antidot tersebut. Seketika itu, Antonia pun tersadar. Akhirnya mereka semua pun selamat beserta para widow yang lain. Di akhir cerita, Natasha menemui temannya yang membawakannya sebuah pesawat agar bisa bertemu dengan keluarga barunya. Dan film pun selesai. Terima kasih.